Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Pergi, beritakan Injil. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam blog GKPA berkata, misi dan panggilan memberitakan Injil adalah nafas gereja. Artinya, tanda bahwa gereja hidup adalah ketika ia melaksanakan tugas panggilannya sebagai pemberita Injil. Benar sekali ibu bapak saudara, ketika berbicara tentang tugas panggilan untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, merupakan salah satu pilar identifikasi gereja yang hidup. Hal itu dapat kita lihat sebagaimana diungkapkan pada keempat penulis Injil yang memberikan kesimpulan akhir bahwa Injil harus diberitakan kepada seluruh dunia. Itu tertulis dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pesan yang disampaikan dalam nats ini, pergilah ke seluruh dunia. Dunia yang dimaksud bukanlah dunia dalam arti geografis, melainkan memiliki arti hiasan tentang perilaku manusia yang menolak dan tidak percaya kepada Kristus. Kata dunia ditujukan kepada manusia berdosa yang tidak mau mengikut Kristus. Pada masa Yesus, dunia selalu dimaksud sebagai pelaku-pelaku kejahatan yang memberontak kepada Allah dan yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amanat agung ini kita lakukan semata-mata sebagai ungkapan rasa syukur kita yang telah menerima anugerah dan keselamatan dari Allah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan panggilan kepada kita untuk pergi memberitakan Injil. Kata kalimat kedua yang dapat kita pahami, beritakan Injil kepada segala makhluk. Keselamatan segala makhluk sudah merupakan tekad dan inisiatif Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Allah selalu berupaya memulihkan dan menyelamatkan ciptaannya, semua bangsa dan segala makhluk, agar kembali kepada keadaan semula sesuai dengan rencana penciptaan yang diinginkan Allah. Nabi Yesaya misalnya telah menubuatkan damai sejahtera yang akan membuktikan kasih Allah kepada manusia dan ciptaan lainnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip salah satu kata-kata dari Martin Luther, seorang tokoh reformator gereja, yang berkata, jika dia memiliki iman, dia ditujukan kepada kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang percaya, maka dia tidak dapat ditahan. Dia mengaku dan mengajarkan Injil ini kepada orang-orang dengan risiko hidup itu sendiri. Memang dalam memberitakan Injil ada risiko yang harus kita hadapi. Ada situasi yang mungkin akan menyusahkan, meresahkan kita, di mana ketika kita memberitakan Injil Kristus, banyak orang yang tidak suka, ada orang yang tidak suka, dan kemungkinan kita juga akan ditekan oleh mereka. Namun memberitakan Injil tidak melulu hanya melalui perkataan
yang terus mengarahkan orang untuk percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup dunia ini. Tetapi berbicara tentang memberitakan Injil, dapat kita mulai melalui cara kita masing-masing. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari kita lakukan pemberitaan Injil melalui perkataan dan perbuatan yang berintegritas, yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama. Apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita lakukan. Kita boleh menjadi berkat sehingga orang lain boleh melihat sosok Kristus. Sosok Injil itu ada di dalam hidup kita karena kita melakukan banyak kebenaran. Selamat memberitakan Injil. Tuhan memampukan kita, menguatkan kita sehingga namanya dipermuliakan ke seluruh bumi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang turut memberitakan Injil setiap hari dengan cara kami masing-masing. Mampukan, kuatkan kami. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.